Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 243111149. Di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengertian dan fungsi sistem informasi keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi keuangan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi keuangan yang relevan dan akurat bagi pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk memproses data keuangan secara efektif dan efisien. Fungsi utama dari sistem ini adalah memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada manajemen agar dapat melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan dengan lebih baik. Selain itu, sistem informasi keuangan juga membantu dalam pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan materi tentang komponen utama sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Komponen tersebut meliputi, yang pertama, perangkat keras atau hardware, meliputi komputer, server, perangkat jaringan, dan alat penyimpanan data yang menjadi media operasional sistem. Yang kedua, perangkat lunak atau software, program aplikasi yang digunakan untuk mengolah data keuangan seperti software, akuntansi, dan ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, basis data atau database, tempat penyimpan data keuangan yang terorganisir sehingga mudah diakses dan dikelola. Yang keempat, prosedur dan kebijakan, aturan dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Yang kelima, sumber daya manusia atau user, pengguna sistem yang terdiri dari staf keuangan, manajer, dan auditor yang menggunakan sistem untuk menjalankan tugasnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Rosa Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kerja sistem informasi keuangan. Proses kerja sistem informasi keuangan dimulai dari pengumpulan data transaksi yang ada di dalam perusahaan, seperti penjualan, pembelian, pembayaran, dan penerimaan kas. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem melalui input yang dilakukan oleh staf keuangan. Setelah data terkumpul, software akan memproses data tersebut untuk menghasilkan berbagai laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Laporan ini sangat penting untuk memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan real time. Selanjutnya, laporan keuangan digunakan oleh manajemen untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan strategis, misalnya dalam pengelolaan anggaran, investasi, dan pengendalian biaya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Al-Hakim akan melanjutkan penjelasan terkait manfaat sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain meningkatkan efisiensi dengan sistem otomatis dan proses akurat, mengurangi kesalahan yang kemungkinan akan disebabkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, mempermudah pengawasan, manajemen dapat memantau kondisi keuangan secara real time dan melakukan pengendalian dengan lebih efektif. Dan yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, mendukung pengambilan keputusan, informasi yang akurat dan tepat waktu, membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang strategis dan berdasarkan data. Dan yang keempat, memenuhi kewajiban hukum. Sistem ini membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang terstruktur, setiap transaksi dapat dilacak sehingga memudahkan audit
audit dan mengurangi risiko kecurangan. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, Tasya Natalia Delan, NPM 24311141. Di slide ini kita akan membahas beberapa contoh aplikasi sistem informasi keuangan yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Aplikasi-aplikasi ini membantu perusahaan mengelola keuangan secara lebih efektif, mulai dari skala UKM hingga perusahaan besar. Pertama, SAP Finansial. Ini adalah bagian dari sistem ERP yang menyediakan modul keuangan lengkap untuk perusahaan besar dengan kebutuhan yang kompleks. Yang kedua, ada Oracle Financial, merupakan sistem keuangan yang terintegrasi dengan modul lain seperti manajemen SDM dan rantai pasok. Cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan sistem terpadu. Yang ketiga, ada QuickBooks, software akuntansi yang banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah karena mudah digunakan dan cukup lengkap untuk kebutuhan dasar akuntansi. Yang keempat, ada MYOB dan Zahir Accounting. Keduanya merupakan aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia. Zahir adalah aplikasi lokal, sedangkan MYOB sudah cukup lama dikenal di kalangan bisnis kecil dan menengah, terutama untuk pencatatan keuangan harian. Dan kesimpulannya adalah, pemilihan aplikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bisnis. Semakin besar dan kompleks kebutuhan perusahaan, semakin canggih pula sistem yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuri Nabila Zahra dengan NPM 223111037. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tantangan dan pengendalian dalam sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan menghadapi berbagai tantangan seperti risiko keamanan data, kesalahan pengguna, ketergantungan pada teknologi, kesulitan integrasi sistem, dan tuntutan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk mengatasinya, diperlukan pengendalian yang efektif seperti pembatasan akses pengguna, backup data secara berkala, audit internal, pelatihan staf, penggunaan software resmi yang perlu diperbarui, serta pemantauan aktivitas sistem. Dengan pengendalian ini, keakuratan dan keamanan informasi keuangan dapat terjaga. Berikut adalah sebuah animasi yang menjadi salah satu contoh untuk pengendalian sistem informasi keuangan, yaitu internal control. Tujuannya adalah melindungi aset organisasi, menjaga keakuratan dan keandalan data keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, menjamin kepatuhan terhadap kebijakan regulasi. Adapun komponen pengendalian internal, yaitu pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi dan verifikasi, pengendalian akses, pencatatan, dan dokumentasi. Misalnya dalam sebuah perusahaan, seorang karyawan tidak boleh sekaligus mencatat dan menyimpan uang di kas. Jika dia punya dua tugas itu sekaligus, maka beresiko terjadi kecurangan. Maka perlu dipisahkan agar ada kontrol satu sama lain.